Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu perancangan dan analisis sistem akuisisi data jarak berbasis sensor time of flight, yaitu tipenya VL53, L0X, dan ISP32. Di sini ada saya Rahmat Muktilyas dan teman saya ini ada Fathur Rahman. Jadi di sini kami menggunakan beberapa software dan hardware. Yang pertama itu ada ISP32. Nah, ISP32 ini adalah mikrokontroler yang hemat daya yang sudah memiliki modul Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, di sini sangatlah cocok untuk melakukan akuisisi data untuk nanti ke akuisisi data ke software selanjutnya. Nah, ini untuk sensor yang kami olah datanya atau kami uji, yaitu sensor time of flight dengan tipe VL53L0X, yaitu sensor pengukuran jarak laser time of flight yang kompak dari STM Microelectronics. Nah, si sensor ini tuh mengukur jarak dengan memancarkan pulsa laser inframerah yang tidak terlihat dan mengukur waktu kembalinya yang memungkinkan pengukuran akurat hingga 2 meter dan berkomunikasi melalui antarmuka I2C. Nah, di sini kami menggunakan software atau platform analitik IoT ThingSpeak. Nah, ThingSpeak ini bisa melayani pengumpulan data, penampil data, dan analisis data. Nah, dari data sensor yang sudah dibaca di SP32 ini langsung dikirim ke ThingSpeak. Nah, di ThingSpeak ini bisa divisualisasi langsung secara real time dan bisa dibentuk secara grafiknya juga. Nah, di sini pada rancangan ini, rancangan sistem yang kami buat, ini membuat sebuah sistem akuisisi data berbasis mikrokontroler ESP32. Nah, ESP32 ini berfungsi sebagai pusat pengendali sistem yang bertugas untuk membaca data dari sensor dan menampilkannya di layar. Nah, sensor ini yang digunakan terhubung ke ESP32 melalui komunikasi I2C. Nah, sehingga hanya membutuhkan dua jalur utama yaitu SDA dan SCL selain catu daya. Nah, data yang diperoleh dari sensor kemudian dikirim ke OLED yang juga menggunakan komunikasi I2C. Dengan demikian, ESP32 dapat membaca sensor dan menampilkan hasil pengukuran secara real time pada layar. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya, Fathur Rahman. Oke, baik di sini terdapat blok diagram dari sistem kami, di mana bisa terlihat bahwa blok diagram ini sudah sesuai dengan syarat dari suatu sistem yang diinginkan, di mana kami memakai sensor tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sensor TOF VL53L0X. Dan juga selanjutnya terdapat pengkondisian sinyal, di mana untuk pengkondisian sinyal kami itu memakai modul yang sudah terdapat di sensor VL53L0X tersebut, di mana modul ini sudah terdapat sebuah chip microcontroller untuk melakukan pengkondisian sinyalnya, di mana dia tuh bakal mengolah sinyalnya dengan metode time to digital converter. Dia tuh bakal menghitung waktu dia dikirim dan waktu dia kembali dari si cahayanya. Dan juga setelah itu dia bakal memakai suatu rumus yaitu C kali delta T dibagi dua. Nah, setelah melakukan proses pengkondisian sinyal tersebut, dia tuh bakal mengirim sinyalnya itu ke ESP32 yang berbentuk sinyal digital. Nah, selanjutnya ada si pemrosesan sinyalnya itu kita memakai ESP32, di mana ESP32 ini bakal memproses sinyalnya sebagai suatu microcontroller controller yang bakal nanti dikirim ke ThingSpeak dan OLED. Nah, selanjutnya penampil datanya itu bisa terlihat kita memakai dua, yaitu OLED dan ThingSpeak. Di mana buat si OLED ini buat menampilkan data secara langsung, secara langsung, sedangkan buat ThingSpeak itu kita untuk menampilkan data di database atau secara internet atau secara online gitu. Nah, selanjutnya juga terakhir ada penyimpanan data. Nah, selain ThingSpeak itu bisa menampilkan data, ThingSpeak itu juga bisa menyimpan data. Jadi, untuk penyimpanan datanya itu kita memakai cloud database yang sudah tersedia dari ThingSpeak-nya itu tersendiri. Begitu. Oke, boleh lanjut. Oke, baik. Selanjutnya di sini bisa terlihat bahwa
dari sistem kami itu sudah terjalan dengan baik, di mana bisa terlihat bahwa data dari sensor sudah bisa terkirim ke ThingSpeak dengan baik. Terlihat bahwa di sini pembacaan sensor itu bisa terlihat bahwa di sini nilainya sudah ada yaitu 98,1. Dan juga selain itu dia juga sudah bisa menyimpan data dari nilai-nilai hasil sensor sebelumnya yang terbaca dari si grafiknya. Bisa terlihat di sini ada grafik. Nah, itu merupakan pembacaan atau penyimpanan dari hasil sensor sebelum-sebelumnya gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini kami melakukan sebuah pengolahan data atau soal melakukan sebuah percobaan di mana kami memakai 5 jarak yang berbeda, di mana di jarak 10, 25, 50, 75, dan 100. Di mana bisa terlihat di tabel bahwa kita mendapatkan error sekitar 0,3 ke bawah gitu. Jadi dengan tabel ini kami itu melakukan setiap percobaan jaraknya itu sebanyak 20 kali. Jadi di 10 cm 20 kali dan seterusnya juga 20 kali. Nah, di sini ada hasil sensor rata-ratanya. Nah, nanti dari hasil di sini itu kami bakal mengolah datanya menggunakan suatu metode, yaitu metode regresi linear yang mana didapatkan hasil metode tersebut sebesar 0,996 plus minus 0,0226, di mana bisa diketahui dari metode tersebut bahwa nilai sensornya itu memiliki error yang bisa dibilang sedikit, yang mana berarti sensor ini atau sistem ini sudah ideal untuk sudah ideal untuk melakukan pengukuran gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, sekarang kami bakal melakukan sebuah demonya. Baik, di sini demo alat dari sistem dari kelompok kami, yaitu mengukur jarak, di mana bisa terlihat bahwa kami sudah mengukur jarak, bisa terlihat pada OLED itu sudah terukur dengan baik, di mana di sini kami apabila mendekatkan HP-nya itu bakal makin menurun nilainya, dan juga apabila dijauhkan nilainya bakal makin besar. Dan juga di sini terdapat 3 status. Kita lihat bahwa misal kalau dekat, nah di sini ada pertama status dekat, terus kedua status sedang, dan terakhir itu status apabila jaraknya jauh. Nah, selanjutnya selain dari OLED, kami juga sudah mengintegrasikan sistem ini ke suatu platform, yaitu pakai platform TeamSpeak. Bisa terlihat bahwa kami sudah mengintegrasikan dengan baik. Nah, bisa terlihat bahwa di sini nilainya itu sudah sesuai dengan nilai terakhir yang terbaca dari si sensor kami, di mana buat ThinkSpeak ini tersendiri dia tuh datanya itu dibacanya setiap 15 detik. Jadi dia bakal membaca nilainya itu eh, setiap 15 detik, di mana bisa terlihat bahwa dia tuh sudah membaca nilainya dengan baik. Di sini bisa terlihat bahwa nilai 21,2 di data terakhirnya, nah, terakhirnya 3,2. Nah, di sini bisa terlihat bahwa selain dia bisa 3,2. Nah, selain dia bisa menampilkan datanya, dia juga bisa menyimpan datanya. Nah, bisa terlihat bahwa dia sudah menyimpan data dengan baik, yaitu berupa data grafik. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih. Oke, di sini kesimpulannya, sistem akuisisi data berbasis microcontroller ESP32 dan sensor time of flight yaitu VL53L0X dari sistem kami itu sudah berhasil direalisasikan dan berfungsi dengan baik, di mana sensor ini mampu mengukur jarak pada rentang 10 sampai 100 yang di percobaan tadi itu dengan tingkat akurasi yang sangat baik. Ditunjukkan dengan kesalahan pengukuran itu rata-rata kurang dari 0,3. Nah, jadi data dari sensor ini juga berhasil dikirim dan divisualisasikan secara real time di OLED dan juga melalui platform ThingSpeak gitu. Dan juga pengujian menunjukkan bahwa performa sensor dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, dengan pengukuran stabil hingga sekitar 120 cm. Nah, secara keseluruhan sistem ini sudah berhasil dan layak digunakan untuk aplikasi embedded system dan Internet of Things. Dengan juga bisa peluang pengembangan pada perluasan jarak pengukuran dan pengujian lingkungan yang lebih terkontrol. Oke, lanjut. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.